Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan memaparkan terkait dengan kebudayaan Melayu yang ada di tempat saya tinggal, yaitu Desa Tanjung Sakti, Kota Pagaralam. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Eken Vegetabella dengan NIM 2130207070 dari kelas Pendidikan Biologi 21073. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Islam dan Peradaban Melayu dengan dosen pengampu yang terhormat Bapak Muhammad Sirojudin Fikri MH. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tradisi sedekah pernikahan mengenai mantau bunting masyarakat di Desa Tanjung Sakti, Pagaralam. Indonesia merupakan negara yang di dalamnya terdapat banyak keanekaragaman budaya. Salah satunya seperti adat dalam pernikahan. Adat pernikahan di Indonesia banyak sekali berbagai macam ragamnya. Pernikahan itu merupakan suatu ikatan yang sah untuk membina rumah tangga agar menjadi keluarga sejahtera yang bahagia. Pernikahan juga merupakan unsur dari kebudayaan, tidak hanya sekedar dilakukan secara agama dan hukum positif yang hidup di masyarakat saja, akan tetapi dalam pernikahan juga terdapat unsur yang merupakan tradisi adat, ritual upacara secara adat istiadat yang berbeda-beda, di mana keragaman budaya yang hidup di Indonesia merupakan sebuah harta yang patut dijaga serta dilestarikan. Kemudian di Kota Pagaralam itu terdapat desa yang bernama Desa Tanjung Sakti, Kota Pagaralam, Sumatera Selatan. Merupakan salah satu desa yang masih menjalankan tradisi atau adat yang masih terjaga dan dipegang secara normatif, terutama dalam tradisi, yaitu pantauan atau mantau bunting. Dalam rangkaian perayaan pernikahan, tradisi pantauan tersebut merupakan salah satu bentuk komunikasi bagi masyarakat zaman dahulu hingga sekarang, memberikan pengalaman hidup masyarakat terdahulu yang telah diwariskan secara turun-temurun. Kata pantauan berasal dari kata pantau, yaitu bahasa besemah, yang bersinonim dengan kata ajak, panggil, dan undang. Kata pantau setelah dibubuhi akhiran dengan huruf an akan menjadi pantauan, tetapi sebagian besar penulis mempublikasikan tulisannya menggunakan huruf W dengan diganti dengan huruf U. Dalam tradisi ini, setiap pihak yang terlibat dalam pantauan, baik pengantin kalau bahasa besemahnya bunting, yang dipantau maupun yang mantau harus memahami hubungan kekerabatan, termasuk tutur sapa, yang biasanya dikenal oleh pihak mantau kepada pengantin sambil menikmati hidangan. Biasanya, hidangan yang disajikan berupa nasi beserta lauk-pauknya dan berbagai macam kue, serta tidak ada keharusan jenis makanan yang dihidangkan pada saat pantauan. Semua tergantung kepada kepuasan si tuan rumah. Beberapa makanan adat yang biasanya dihidangkan pada saat pantauan, di antaranya itu ada juada besa atau bolu, pisang goreng atau pisang goreng, tapai, juada basah atau bolu pandan, dan masih banyak lainnya. Proses pantauan ini dilaksanakan biasanya di hari sebelum dan saat pelaksanakan sedekah atau hajatan pernikahan. Pelaksanaan pantauan atau mantau bunting dilaksanakan bisa pagi hari maupun sore hari. Pada pagi hari itu sekitar jam 8 sampai 11 waktu Indonesia bagian Barat, sedangkan waktu sore sekitar jam 3 sore sampai jam 17.30 waktu Indonesia Barat, dan ada juga setelah akad nikah sekitar jam 2 sampai jam 3 waktu Indonesia Barat. Tradisi pantau bunting akan dimulai dari pengantin yang dipanggil oleh kerabat terdekat dan yang mantau sudah siap dalam menyajikan hidangannya. Sedangkan masyarakat lainnya sudah menunggu kedatangan pengantin dan menyambutnya. Pasangan pengantin pun mulai pantauan dari rumah satu ke rumah yang lain secara bergilir. Pasangan pengantin kemudian bersiap-siap keluar dari rumah yang diikuti dengan bujang gadis ngantat serta satu atau lebih orang pihak keluarga pengantin untuk mendampingi dalam pantauan menuju rumah orang yang memanggil mereka tersebut. Selama prosesi pantauan, bujang dan gadis ngantat bertugas salah satunya memperbaiki posisi sepatu pengantin pada saat masuk rumah yang awalnya mengarah ke dalam pintu atau tangga dibalik ke arah yang berlawanan atau ke arah jalan.
Hal ini dilakukan memudahkan pengantin memasang sepatu setelah keluar dari rumah. Ketika pengantin akan memasuki rumah, keluarga yang mengundang tersebut menyambut ramah dengan berjabat tangan dan mempersilahkan masuk dan duduk dengan menikmati hidangan yang tersedia. Tradisi pantauan biasanya juga diikuti oleh kerabat atau tamu yang datang pada saat acara resepsi pernikahan. Hal tersebut dilakukan juga untuk menjaga silaturahmi antar tetangga dan kerabat yang datang. Kemudian, berakhirnya pantauan ditandai dengan berakhirnya resepsi pernikahan tersebut. Berikut ini gambar terkait mengenai pantauan atau mata bunting, di mana terdapat ada sepasang pengantin, bujang gadis, dan tuan rumah beserta hidangan yang telah disediakan. Selanjutnya ada gambar mengenai hidangan pantauan atau mantap bunting, di mana terdapat lauk pauk beserta kue-kue yang dihidangkan. Jadi kesimpulannya, dari aspek budaya, pantauan memiliki makna simbol, yaitu memberi penghormatan kepada pengantin baru, ucap rasa syukur, berharap sepasang pengantin menjadi keluarga sakinah, mawadah, warohmah. Selain itu, memiliki manfaat yang sangat penting dalam melestarikan nilai-nilai budaya maupun mempererat hubungan sosial, baik dalam anggota kerabat maupun dalam lingkungan sosial. Baiklah, itulah hasil paparan mengenai kebudayaan Melayu yang ada di Desa Tanjung Sakti, Pagar Alam. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.